Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anak dengan pembelajaran PPKN. Kita melanjutkan bab 3 yang kemarin. Dan sekarang kita akan melanjutkan tentang peraturan perundang-undangan lanjutan yang bab kemarin. Yaitu kalau kemarin kita tentang prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan, sekarang kita akan bicara tentang asas-asas tata urutan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Diharapkan setelah pembelajaran ini nanti kalian bisa memahami dan menjelaskan apa asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita lihat dulu sebelum bicara tentang asas, kita lihat pengertian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Jadi kalau kita bicara peraturan perundang-undangan, bukan hanya bicara tentang undang-undang, tapi ada 7 macam yang masuk atau yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan, itu bukan hanya undang-undang. Undang-undang itu adalah salah satu dari peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku di Indonesia. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada 7 macam. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Kemudian yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Kemudian yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Dan yang ketujuh, keterbukaan. Jadi ini ada 7 macam asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kita coba jelaskan satu persatu. Yang pertama, kejelasan tujuan. Apa maksudnya? Bahwa peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi sebelum peraturan perundang-undangan itu dibentuk, harus dirumuskan dulu tujuannya apa. Sehingga nanti jelas bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat, tujuannya sudah jelas, tentu saja untuk kepentingan masyarakat. Tapi lebih detail tentu harus dijelaskan apa tujuan peraturan perundang-undangan dibuat. Karena nanti ada 7 macam peraturan perundang-undangan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan tentu saja dibentuknya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Artinya, tidak semua pejabat atau lembaga negara bisa membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan. Atau peraturan perundang-undangan tertentu hanya bisa dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang tertentu pula. Sebagai contoh misalnya, Undang-Undang Dasar itu dibentuk atau diubah atau akan dibuat yang baru, maka lembaga yang berwenang membentuk adalah MPR. Kemudian ketetapan MPR dibuat oleh MPR juga. Undang-undang dibuat
oleh pemerintah bersama-sama DPR. Nah, itu maksudnya lembaga atau pejabat yang berwenang. Jadi tidak bisa misalnya undang-undang dibuat oleh gubernur misalnya. Walaupun gubernur pejabat negara, tapi tidak bisa membuat undang-undang karena undang-undang hanya dibuat oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah atau presiden. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, kemarin kita bicara tentang hierarki ini. Hierarki itu adalah tingkatan atau urut-urutan lah gitu ya bahasa gampangannya. Jadi materi dan jenis peraturan perundang-undangan harus melihat hierarki atau urutannya. Jadi kalau undang-undang dengan perda atau dengan perpres itu pasti beda jenis dan materi muatannya. Harus disesuaikan dengan hierarkinya. Itu maksud dari prinsip kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Berikutnya, dapat dilaksanakan. Nah, ini penting ini. Nah, ini penting. Jadi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah itu harus dapat memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Maksudnya, kalau peraturan perundang-undangan itu setelah dibuat, disah atau disahkan oleh pemerintah, maka harus bisa dilaksanakan oleh masyarakat atau oleh semua elemen bangsa yang terlibat dalam peraturan perundang-undangan itu. Jadi jangan sampai undang-undang sudah dibuat misalnya ini, tapi setelah diundangkan, disahkan, masyarakat tidak bisa melaksanakannya. Ini kan percuma dan sia-sia. Maka buatlah peraturan perundang-undangan yang sekiranya bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, ini maksud dari dapat dilaksanakan. Berikutnya, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan. Jadi, peraturan perundang-undangan apapun bentuknya, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya, itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Jadi untuk apa kalau peraturan perundang-undangan dibuat tapi tidak ada manfaatnya untuk masyarakat? Nah, makanya kenapa tadi di depan harus dirumuskan tujuannya. Nah, ini kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kemudian kejelasan rumusan, ini yang berikutnya. Kejelasan rumusan. Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas. Jadi rumusannya harus jelas, baik dari persyaratan tekniknya sampai dengan sistematika, bahkan bahasa yang digunakan harus berlaku umum. Tidak boleh dalam peraturan perundang-undangan atau misalnya undang-undang, katakanlah memakai bahasa-bahasa yang hanya berlaku untuk daerah-daerah tertentu. Nah, ini sifatnya harus umum, yang dimengerti oleh masyarakat tentu saja. Nah, kemudian yang terakhir atau prinsip yang terakhir adalah keterbukaan. Jadi pembuatan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, bahkan sampai dengan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Artinya masyarakat harus tahu. Misalnya sebelum penyusunan atau dalam perencanaan, masyarakat harus sudah tahu. Kemudian dalam penyusunan juga DPR atau pemerintah harus meminta masukan dari masyarakat, ya, apa yang harus diatur, kemudian apa yang tidak, apa yang keinginan masyarakat atau elemen masyarakat yang akan terlibat langsung dengan peraturan tersebut harus tahu. Jangan sampai nanti setelah diundangkan baru protes, masyarakat demo dan sebagainya karena merasa tidak ikut dalam pembahasan. Walaupun tidak semua masyarakat
ikut, tapi elemen-elemen yang terlibat langsung yang punya kepentingan untuk penyusunan materi peraturan perundang-undangan itu harus terlibat. Sehingga nanti setelah diundangkan tidak ada yang namanya protes atau demo dari masyarakat. Nah, ini maksud dari keterbukaan. Nah, itu asas-asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, itu anak-anak untuk asas-asas dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.